Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas latihan soal tryout kedua bagian pertama. Dengan cara cepat tentu saja, yang akan membuat kalian menjadi lebih hemat waktu. Langsung saja ya, belajar yuk, belajar. Soal pertama. Hitunglah hasil dari negatif 25 dikalikan 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 dikurangi 7. Kita kerjakan bersama-sama ya. Anak-anak, jika kalian menghadapi soal-soal seperti ini, perhatikan bahwa yang ada di dalam kurung itu harus pertama kali dikerjakan, menjadi prioritasnya. Dan juga perhatikan cara praktis yang pernah saya bagikan, yaitu kabak jurang. Kabak itu adalah perkalian, bak itu pembagian, ju itu penjumlahan, rang itu adalah pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Operasi tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu dibanding penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu antara penjumlahan dan pengurangan tergantung ya. Yang mana yang ada di depan terlebih dahulu. Kemudian kita kerjakan yang tadi ya. Untuk 8 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 1. Untuk 2 dikurangi 7 itu sama dengan negatif 5. Jadi soalnya menjadi negatif 25 dikalikan negatif 1 dibagi negatif 5. Untuk perkalian dan pembagian sama kuatnya. Mana yang dikerjakan adalah yang ada di urutan terdepan terlebih dahulu. Negatif 25 dikalikan negatif 1 sama dengan 25. 25 kemudian kita bagi negatif 5. Hasilnya adalah negatif 5. Mudah kan? Iya, kalian pasti bisa. Soal yang kedua. Diketahui A adalah 2/3 I. I adalah 2/5R. Carilah perbandingan A dibanding I dibanding R. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Enggak sulit kok, kalian pasti bisa. Dari soal diketahui bahwa A itu adalah 2/3 dari I. Berarti A dibagi dengan I sama dengan 2 dibagi dengan 3. Jadi ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk yang sebelah kanan ini anak-anak, kita ambil kesimpulan. Misalkan yang atas dengan yang atas ya, berarti A sama dengan 2. Kemudian I sama dengan 3. Dari soal diketahui bahwa I itu sama dengan 2/5R. Dengan mengganti I-nya adalah 3. Maka 3 sama dengan 2 dibagi 5 dikalikan R. Dengan perkalian silang kita dapatkan bahwa R sama dengan 15 dibagi dengan
2. Sehingga A dibanding I dibanding R, A-nya adalah sama dengan 2, kemudian I-nya adalah 3, dan R-nya adalah 15 dibagi 2. Ini bentuk jelek banget ya nak ya. Maunya perbandingan sederhana malah ribet. Karena perbandingan selalu dalam bentuk sederhana, jadi ini kita kalikan 2 semua agar mendapatkan bentuk yang bulat. Jadi A dibanding dengan I dibanding dengan R itu sama dengan 2 dikalikan 2, 4 dibanding 6, asalnya dari 3 dikalikan 2 dibanding dengan 15. Paham anak-anak? Iya. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Hitunglah 3 akar 3 pangkat negatif 2. Kita kerjakan bersama-sama ya. 3 akar 3 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi pangkat positif karena ini adalah pangkat negatif. Jadi pengubahannya menjadi 1/3 akar 3 pangkat 2. Yang di dalam kurung ini kemudian masing-masing kita pangkatkan. Jadi sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2 dikalikan akar 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa ya nak ya? Pinter sekali. Jadi sama dengan 1/9 dikalikan akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1 dibagi 9 dikalikan 3 adalah 27. Mudah kan? Iya, kalian anak-anak yang hebat. Lanjut ya. Soal yang keempat. Diketahui rumus ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N ditambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Dari soal diketahui bahwa rumus UN adalah 10N ditambah 3. Sehingga untuk nilai suku ke-22 adalah U22 sama dengan 10 dikalikan N-nya adalah 22 ditambah dengan 3. 10 kalikan 22 berapa ya nak ya? Gampang. Tinggal nambah 0 di angka 22. Jadi sama dengan 220 ditambah 3. Jadi sama dengan 223. Untuk nilai suku yang ke-24 berarti U24 sama dengan 10 kita kalikan
dengan 24 ditambah dengan 3. 10 dikalikan 24 berapa ya nak ya? Pinter, gampang, tinggal nambah 0 di angka 24. Jadi 240 ditambah dengan 3 sama dengan 243. Jadi suku ke-22 ditambah suku ke-24 sama dengan 223 ditambah dengan 243 sama dengan eng ketemu sudah 466. Mudah kan? Iya, kalau belajar pasti bisa, apalagi kalau kalian setia mengikuti channel ini. Lanjut ya. Soal yang kelima. Dalam setiap 20 menit, amuba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 50 amuba, selama 2 jam banyaknya amuba adalah berapa? Kita kerjakan ya bersama-sama ya. Dari soal diketahui A sama dengan 50. Sesudah 20 menit amubanya membelah diri. 1 amuba jadi 2. Berarti setelah 20 menit maka amubanya adalah 50 dikalikan 2 sama dengan 100. 20 menit lagi 100 dikalikan 2 menjadi 200 amuba. Sehingga barisannya menjadi 50, 100, 200 dan seterusnya. Pada barisan ini U2 dibanding U1 adalah sama dengan 100 dibagi 50. Jadi ini merupakan barisan geometri dengan rasio R sama dengan 2. Amuba membelah diri dalam waktu 2 jam. Kita ubah menjadi menit ya nak ya. Jadi sama dengan 120 menit. Selama 2 jam ini amuba membelah 120 dibagi 20. Jadi sebanyak 6 kali. Jadi banyaknya amuba setelah membelah 6 kali adalah suku ke-7 pada barisan geometri ini. Suku ke-7 rumusnya adalah AR pangkat 6. Jadi sama dengan A-nya adalah 50, R-nya adalah 2. Jadi sama dengan 50 dikalikan 2 pangkat 6. Berapa ya nak ya 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Jadi sama dengan 64. Hasilnya U7 adalah 50 dikalikan 64 sama dengan 3200. Jadi setelah 2 jam ada sebanyak 3200 amuba. Banyak ya nak ya. Lanjut ya. Soal yang ke-6. Toko A memberikan diskon 20%. Asik-asik, yuk belanja yuk. Di toko A, Lina membeli 1 celana panjang dengan harga 160.000 dan 1 kaos dengan harga 60.000.
Jumlah uang yang harus dibayar Lina adalah berapa? Kita bantu Lina menghitung ya. Harga barang yang dibeli Lina sebelum diskon adalah 160.000 untuk celana dan kaos adalah 60.000. Jadi totalnya adalah 220.000. Setelah diskon 20%, Lina cukup membayar 80% saja. Karena kalau penuh kan 100%, ya kan? Karena diskon berarti 100 dikurangi 20, jadi cukup membayar 80% dari harga total. Jadi Lina cukup membayar 80% dikalikan harga awalnya, yaitu 220.000. Hitung, berapa ya? Ini hasil perhitungan saya, Rp176.000. Senang ya? Soal yang ke-7. Diketahui sebuah persamaan kuadrat hasil kali kedua akarnya adalah negatif 3. Sedang hasil jumlahnya adalah 11/2. Carilah persamaan kuadratnya. Kita kerjakan bersama-sama ya. X1 dikalikan X2. Ingat rumus praktis yang pernah saya berikan? Untuk perkalian akar-akar X1 dikalikan X2, kalian ingat kaca, yaitu K-nya perkalian, C-nya adalah C dibagi A. Jadi X1 dikalikan X2 adalah sama dengan C dibagi dengan A. Dari soal diketahui sama dengan negatif 3. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa C sama dengan negatif 3A. X1 ditambah X2, ingat-ingat ya, Juminba. Jumlah akar-akar adalah negatif B dibagi A. Jadi ini sama dengan negatif B dibagi dengan A. Min B per A ini sama dengan, kita samakan ya, negatif B sama dengan 11. Karena atas dengan atas. Berarti B-nya sama dengan negatif 11. Yang bawah A sama dengan 2. Sehingga untuk C sama dengan negatif 3A, itu sama dengan negatif 3 dikalikan 2. Jadi sama dengan negatif 6. Persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti kita tinggal mengganti. A-nya adalah 2 sehingga menjadi 2X kuadrat. B-nya adalah negatif 11 berarti min 11X. Dan C-nya negatif 6 berarti min 6. Jadi persamaan kuadratnya 2x kuadrat min 11x min 6 sama dengan 0. Gampang kan? Iya, lanjut ya. Soal 8. Diketahui A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 8, X anggota bilangan cacah. B adalah himpunan X sedemikian sehingga 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 9 dan X anggota bilangan bulat. Maka A irisan B adalah, kita cari anak ya bersama-sama ya.
A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 8 dan X adalah anggota bilangan cacah. Berarti A-nya itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jangan kebalik-balik dengan himpunan bilangan lain ya. Kemudian himpunan B adalah himpunan X sedemikian sehingga 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. X-nya anggota bilangan bulat. Berarti anggota-anggota dari B adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 9-nya ikut loh ya, karena ada sama dengannya. Kalau 3 kok nggak ikut? Karena 3 belum mandi. Bukan ya, karena di 3 itu nggak ada sama dengannya. Makanya 3 nggak ikut menjadi anggota himpunan B. Oke, lanjut ya. Nah, untuk A irisan B, kita cari anggota-anggota A dan B yang sama. Yuk, yang sama itu siapa ya? Perhatikan baik-baik. Sudah dapat jawabannya? Oke. Kita hitung saja ya. A-nya tadi adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dan B-nya adalah himpunan dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi irisan kedua himpunan ini adalah himpunan 4, 5, 6, 7. Ngerti anak-anak? Iya. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Jadi pasti bisa. Lanjut ya nak ya. Soal 9. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Jika fa sama dengan 7, nilai A adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Dari soal diketahui bahwa fx sama dengan 2x ditambah 5. Untuk FA sama dengan 7, berarti X-nya ini kita ganti dengan A. Berarti 2A ditambah 5 sama dengan 7. 2A sama dengan 7 dikurangi 5. 2A sama dengan 7 kurangi 5 sama dengan 2. Berarti A adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ketemu sudah, A adalah sama dengan 1. Kasih. Ketemu sudah. Gampang kan? Iya. Lanjut ya. Soal ke-10. Nuni membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga Rp94.000. Nani membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi dengan harga Rp167.000. Jika harga 1 kg daging dinyatakan dengan X dan harga 1 kg ayam dinyatakan dengan Y, sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan persamaan di atas adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Nuni sama Nani ini apa kembar kali ya? Namanya mirip. Kita kerjakan ya nak ya. Misalkan
X-nya adalah harga 1 kg daging sapi dan Y-nya adalah harga 1 kg ayam potong. Untuk 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga 94.000, berarti persamaannya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 94.000. Untuk 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi dengan harga Rp167.000, berarti persamaannya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 167.000. Hati-hati loh nak, yang 3 kg itu ayam potongnya loh ya. Sedangkan yang 2 kg daging sapi. Jadi jangan sampai kebalik nanti untuk X dan Y-nya. Jadi sistem persamaan linear dua variabelnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 94.000 dan 2X ditambah Y sama dengan 167.000. Gampang kan? Gampang, kalian pasti bisa karena kalian rajin belajar dan kalian adalah anak-anak hebat, calon pemimpin di masa depan. Semangat ya! Pada video yang akan datang kita akan membahas tryout 2 ASPD kelas 9 bagian 2. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Yuk kita raih prestasi yang sebaik-baiknya. Klik juga video yang di kanan kiri ini ya, karena itu berisi banyak cara praktis yang akan membantu kalian mempercepat penyelesaian soal. Oke, bye-bye.